Jangan sampai kita sudah menghasilkan temuan dan rekomendasi yang berkualitas gitu ya. Temuan dan rekomendasi yang benar-benar penting untuk ditindaklanjuti hanya karena masalah redaksi laporan, akhirnya tindak lanjutnya tidak bisa dilakukan karena ternyata ada miskomunikasi, ada misinformasi, ada disinformasi yang kita lakukan terhadap pengambil keputusan ya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adelis Manatea. Seperti biasa, sambil diseruput kopinya Jones, kita lanjut lagi ya, lanjut bahas soal kisi-kisi mumpung hari libur ya. Hari ini hari Sabtu, menjelang siang, pagi menjelang siang jam 10.25 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi pembahasan kita kali ini. Kita akan bahas SKB Auditor Ahli Pertama ya, khususnya membahas materi tentang bidang komunikasi ya, audit intern. Kelihatan nggak nih ya? Yang ini ya, kita akan bahas bidang komunikasi, standar komunikasi audit intern. Nah, standar komunikasi ini menjadi bagian dari standar audit intern pemerintah Indonesia atau SAIPI ya. Jadi kalau ingin standar audit, ingat aja siapa si SAIPI itu ya, standar audit intern pemerintah Indonesia. Standar ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya ya, namun itu membahas standar audit secara umum. Nah, sekarang kita akan bahas khususnya mengenai ini ya. Jadi kalau kita lihat apa sistematikanya, ada standar atribut, ada standar pelaksanaan, kemudian standar pelaksanaan pun dibagi dua menjadi standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit internal ya. Nah, kita akan bahas fokus mengenai standar komunikasi audit intern. Nanti ke depan kita coba akan bahas lagi lebih spesifik mengenai standar pelaksanaan audit intern dan seterusnya. Oke, kita coba langsung aja. Oke, kita akan bahas standar komunikasi audit intern. Namun sebelum itu ya, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya terkait SKB CPNS kepada kalian. Oke Jones, langsung aja kita akan bahas standar komunikasi audit intern ya. Jadi auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan audit intern. Jadi hasilnya itu nggak boleh disimpan, dimasukin dalam laporannya, dimasukin dalam meja segala macam ya. Harus kita infokan, kita komunikasikan ke mitra-mitra kerja. Siapa aja mitra kerja kita? Ya auditi ya. Auditi itu orang yang kita audit misalnya. Terus kemudian ke stakeholder, ke pimpinan kita, ke pimpinan APIP ya, ke pimpinan KLD segala macam. Nah, itu pokoknya intinya kita komunikasikan ke pihak-pihak terkait ya. Kalau pihak yang tidak terkait tidak boleh karena ini rahasia ya. Ini rahasia, apa istilahnya, rahasia jabatan, hanya boleh diberikan kepada pihak yang berkaitan. Oke, komunikasi hasil penugasan ini berguna antara lain untuk mengomunikasikan hasil penugasan kepada auditi ya. Nah, ini auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk apa lagi? Menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit intern. Nah, jadi biasanya kita kalau melakukan audit itu ada prosedur namanya pembahasan hasil audit. Jadi kita berikan hasil audit sementara istilahnya. Kemudian kita undang rapat untuk membahas kira-kira hasil audit ini mana yang nanti bisa ada komitmen untuk ditindaklanjuti, rekomendasi kita dan seterusnya. Nah, supaya apa? Supaya menghindari kesalahpahaman. Jangan sampai hasil audit hanya berasal dari satu pihak saja. Kita audit, temuan, kemudian rekomendasi, sementara itu belum disepakati oleh auditi ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus berdasarkan kesepakatan. Untuk apa? Menghindari kesalahpahaman. Kemudian menjadi bahan melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait. Jadi kita berikan rekomendasi kita untuk kemudian mereka tindak lanjuti. Nah, tindak lanjutnya, rekomendasi kita dan tindak lanjutnya adalah dalam rangka memperbaiki ya kinerja misalnya, atau prosedur pelaporan keuangan misalnya, dan seterusnya ya.
Dan terakhir, memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan. Nah, jadi kalau kita komunikasikan, kemudian nanti kita akan wajib memantau bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi yang telah kita berikan. Nah, kalau tidak kita komunikasikan, maka tentu kita juga tidak bisa memantau tindak lanjut, karena mereka juga kemungkinan besar tidak tahu apa yang kita lakukan hasil auditnya kan. Jadi ya nggak ada tindak lanjut jadinya kan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bicara kriteria, John. Kriteria komunikasi itu apa aja sih ya? Jadi komunikasi yang baik itu apa aja sih ya? Ini kalau kurang besar ya saya gedein ya. Mudah-mudahan kelihatan dan terbaca. Ya, kalau kelihatan tapi nggak kebaca ya sama aja ya. Nah, jadi komunikasi itu harus mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit intern ya. Sasaran dan ruang lingkup itu yang pertama, kemudian serta kesimpulan yang berlaku. Ya. Sasaran pertama, kemudian ruang lingkup, kesimpulan yang berlaku, rekomendasi dan rencana aksi. Jadi 5 poin inilah yang kita harus sampaikan kepada auditi atau mitra kerja kita. Nah, komunikasi akhir hasil penugasan audit intern berisi pendapat auditor dan atau kesimpulan. Ketika dikeluarkan, pendapat dan atau kesimpulan harus mempertimbangkan harapan auditi dan para pemangku kepentingan lainnya dan harus didukung dengan informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan berguna. Ya, jadi simpulan yang kita buat dalam melakukan audit ya, itu ya tentunya bukan simpulan yang kaleng-kaleng ya. Jadi simpulan yang benar-benar nantinya diharapkan dapat memperbaiki ya kelemahan-kelemahan yang masih terjadi di lingkup tugas dan fungsi auditi ya. Jadi benar-benar sesuai dengan harapan auditi, harapan dalam artian harapan mengimprove apapun yang masih perlu diperbaiki ya. Dan tentunya para pemangku kepentingan lainnya gitu ya. Seperti misalnya kepentingan pimpinan daerah bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi jajarannya itu telah dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, itulah kira-kira seperti itu ya. Auditor didorong untuk mengaku kinerja yang memuaskan dalam komunikasi hasil penugasan audit intern. Nah, ini juga penting ya. Jadi, jangan yang kita sampaikan yang jelek-jelek aja ya. Yang kita sampaikan temuan, rekomendasi yang jelek-jelek. Nah, kita juga harus menyampaikan bahwa ada hal-hal yang sifatnya memuaskan. Ada hal-hal yang sifatnya positif ya. Ini harus kita biasakan supaya apa? Supaya audit juga merasa bahwa terapresiasi lah seperti itu ya, kinerjanya bagus, jangan hanya dicari yang jelek-jeleknya saja sementara yang bagusnya tidak kita apresiasi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika menerbitkan hasil penugasan audit intern ya, laporan hasil pengawasan misalnya, komunikasi harus mencakup pembatasan distribusi dan penggunaan hasil. Nah, ini juga penting ya, distribusinya ke siapa aja. Ya, itu tadi ya, hanya ke pihak-pihak terkait saja, tidak ke pihak yang lain. Termasuk pembatasan akses atas hasil pengawasan. Nah, biasanya kalau dalam keterbukaan informasi publik, Jones ya, itu ada informasi yang terbuka, informasi yang serta-merta, informasi yang dikecualikan. Nah, hasil pengawasan yang sifatnya seperti ini ya, hasil-hasil pengawasan audit intern ini biasanya itu masuk ke kategori informasi yang dikecualikan ya. Karena di dalamnya memuat beberapa informasi yang mungkin saja sifatnya rahasia, tidak semua orang boleh tahu gitu ya. Termasuk ke penggunaan hasil ya, ini juga hasilnya juga disampaikan istilahnya tidak menjadi bahan untuk kebijakan istilahnya hasilnya, penggunaan hasilnya ini bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku lah, kira-kira seperti itu. Jangan malah dimanfaatkan untuk yang tidak ya. Kemudian komunikasi kemajuan dan hasil dari penugasan consulting akan bervariasi dalam bentuk dan isi tergantung pada sifat penugasan dan kebutuhan klien. Nah, jadi kalau consulting itu kan banyak macamnya. Ada sosialisasi, ada asistensi, ada pelatihan, workshop ya, bimbingan teknis. Nah, itu tentu saja hasil istilahnya laporannya juga substansinya juga berbeda-beda ya, tergantung masing-masing penugasannya dan kebutuhan kliennya. Nah, oleh karena itu komunikasi kemajuan dan hasilnya juga bisa berbeda-beda. Pokoknya ya tergantung penugasannya lah seperti apa ya. Kalau misalkan penugasannya adalah asistensi, misalnya asistensi
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Itu kan mulai dari tahap perencanaan, kemudian persiapan pengadaan barang jasa, pelaksanaan pemilihan penyedia, kemudian pelaksanaan kontrak sampai setelah terima. Nah, itu kita masuk di tahap apa? Apakah seluruh tahap? Apa enggak? Misalkan kita seluruh tahap, misalnya kita sudah masuk ke dalam tahap persiapan pengadaan, persiapan pemilihan. Nah, kita komunikasikan kemajuan seperti apa? Apakah rancangan kontraknya sudah dibuat dengan baik dan benar? Apakah HPS-nya sudah ditetapkan sesuai dengan harga yang wajar dan berlaku, harga pasar segala macam ya? Itu kita sampaikan di situ. Ya. Kemudian 4011, komunikasi atas kelemahan sistem pengendalian intern. Nah, ya. Jadi pertama tadi kriteria komunikasi apa ya? Kriteria komunikasi ya. Kemudian 4011, komunikasi atas kelemahan SPI. Nah, ini kita wajib sebagaimana standar audit ya, bahwa dalam setiap penugasan kita harus selalu mengevaluasi SPI-nya. SPI si auditi, SPI-nya si objek pemeriksaan atau OPWAS, objek pengawasan. Nah, auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern. Kelemahan atas SPI yang dilaporkan adalah mempunyai pengaruh signifikan. Nah, pengaruh signifikan ini maksudnya apa? Ya, maksudnya pengaruh signifikan yang bisa menghambat pencapaian tujuan atau goals, atau pencapaian sasaran kinerja atau IKU. Ya, kira-kira seperti itulah. Biasanya kan kalau ada program kegiatan ya yang kita lakukan, yang kita audit misalnya, ada nggak kelemahan SPI yang justru bisa menghambat tercapainya tujuan misalnya, seperti itu. Sedangkan kelemahan yang tidak signifikan cukup disampaikan kepada audit dalam bentuk surat manajemen letter. Nah, yang tidak signifikan ini bukan berarti tidak kita sampaikan, bukan berarti tidak kita komunikasikan. Juga perlu kita komunikasikan, tapi semacam manajemen letter saja. Yang penting adalah ini yang harus segera ditindaklanjuti perbaikannya. Ya. Oke, kemudian setelah sistem SPI, kita juga wajib mengkomunikasikan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, ya, kecurangan atau fraud, ya, ketidakpatutan atau abuse, ya. Abuse ya. Ya, jadi selain SPI kita juga harus melaporkan hal-hal seperti ini ya. Itu menjadi standar pelaksanaan audit kita ya tadi ya. Kita mengevaluasi SPI, mengevaluasi fraud, kecurangan, ketidakpatuhan ya, segala macam, termasuk ketidakpatutan ini ya. Nah, kemudian kita komunikasikan. Apabila berdasarkan informasi yang diperoleh, auditor menyimpulkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor harus mengkomunikasikannya. Begitu pula jika apabila peraturan perundang-undangan mengatur bahwa APIP harus segera melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan, maka auditor harus segera melaporkan sesuai dengan ketentuan internal APIP tanpa harus menunggu laporan hasil audit diselesaikan. Jadi, misalnya nih dalam melakukan audit kinerja gitu ya, audit kerja atas tugas dan fungsi dinas A tertentu, misalnya di inspektorat, ya, kita menemukan adanya kejanggalan atau dugaan atau indikasi fraud ya, misalnya indikasi SPJ fiktif atau bahkan indikasi pekerjaan fiktif ya, kasarnya seperti itu ya. Nah, ini tanpa harus menunggu laporan jadi ya, kita harus langsung lapor nih, koordinasi misalnya ke APH bahwa terjadi indikasi. Atau enggak kita koordinasi dengan lapor ke pimpinan kita, pimpinan APIP, inspektur misalnya. Ini perlu ditindaklanjuti dengan audit yang lebih spesifik. Misalnya audit investigatif ya, audit investigasi, audit tujuan tertentu ya, audit investigasi atas indikasi apa tadi misalnya indikasi kecurangan atau indikasi apa tadi saya bilang pekerjaan fiktif atas program kegiatan apa gitu ya. Itu. Bisa ya, jadi ya. Kemudian auditor juga dapat menggunakan bantuan konsultan hukum untuk menentukan apakah telah terjadi ketidakpatuhan ya. Ini juga bisa ya kita konsultasikan ya. Apakah memang terjadi curangan atau tidak. Nah, setelah itu kemudian kita juga bicara kualitas komunikasi Jones ya. Jadi komunikasinya biar nggak kaleng-kaleng, harus tepat waktu ya, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat.
ya, tepat waktu misalnya. Ya, kalau kita misalkan sedang melakukan probability audit ya, ya audit PBJ ya di tahap perencanaan ya. Kemudian kita bikin laporan lama gitu ya, sementara teman-teman tim Pokja pemilihan sudah sedang akan memasuki tahap pemilihan penyedia barang jasa ya. Jadi udah nggak relevan lagi. Jadi hasil probability audit kita juga udah nggak dipakai. Sementara di situ misalnya saja ada beberapa poin penting, poin kritis yang harus diperbaiki misalnya. Misalnya terkait HPS-nya ini masih tidak wajar, tidak sesuai dengan harga pasar atau maksudnya tidak berdasarkan referensi yang tepat sehingga di apa dapat berpotensi menimbulkan harga yang tidak wajar misalnya. Itu kan harus segera disampaikan dengan tepat waktu kan. Ya, lengkap, akurat, objektif. Objektif artinya sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak mengadi-ngadi ya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Meyakinkan, konstruktif ya. Artinya sifatnya membangun ya. Ya. Jelas serta ringkas dan singkat. Tidak bertele-tele. Jadi ada tuh laporan ya. Laporan yang tebel banget, panjang gitu ya, muter-muter nggak tahu kesimpulannya apa. Nah itu jangan ya. Jadi kita tidak boleh membuat laporan yang bertele-tele. Langsung aja singkat, jelas, padat. Ya. Nah ini silakan baca sendiri ya. Apa itu tepat waktu ya. Ya. Lengkap artinya apa ya? Artinya tidak kekurangan apapun, hal-hal yang penting. Semua harus disclose ya. Harus didisclose. Apalagi yang sifatnya penting ya. Jangan sampai tidak informatif jadinya sehingga auditi atau mitra kita juga tidak bisa memperbaiki area of improvementnya gitu kan misalnya. Akurat ya, bebas dari kesalahan dan distorsi sesuai dengan fakta-fakta yang mendasari ya. Ya. Silakan kalian baca sendiri ya. Komunikasi yang objektif adalah adil, tidak memihak, tidak bias ya. Harus independen ya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun ya. Kita ini kan APIP itu kan independen ya. Baik independen in fact maupun independen in appearance ya. Serta merupakan hasil dari penilaian adil seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak. Nah ini penting ya. Kalau tidak disajikan, kalau tidak berdasarkan bukti yang tidak memihak, maka tentu saja laporan tidak kredibel sehingga tentunya kewibawaan kita sebagai auditor itu bisa down ya. Jangan sampai. Ya, sehingga kemudian pengguna laporan hasil audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan hasil audit harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti auditor harus menyelesaikan hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan. Nah ini ya, tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai kita melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Ya pokoknya sampaikan aja fakta dan sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan gitu ya. Ya. Ya maksudnya kadang-kadang kita ingin bikin laporan yang terlihat wow gitu kan. Terlihat wow ini keren sekali dan seterusnya. Tapi malah pada akhirnya melebih-lebihkan. Mengadi-ngadi istilahnya ya. Oke. Ya. Redaksi laporan harus mendorong pengambil keputusan untuk bertindak atas dasar dan fakta dan rekomendasi auditor. Nah redaksinya ini penting. Jadi auditor tuh harus pinter menyusun kata-kata ya. Pinter membuat susunan redaksi yang sistematis, konstruktif, dan enak dibaca, singkat, padat, jelas ya. Jangan sampai laporan lompat-lompat misalnya di paragraf ini kita bicara apa, kemudian di paragraf berikutnya kita bicara apa, tidak relevan ya. Antar paragraf tidak saling berhubungan ya, kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya informasi yang kita sampaikan itu benar-benar diserap, diterima oleh auditi, pengambil keputusan gitu ya. Jangan sampai kita sudah menghasilkan temuan dan rekomendasi yang berkualitas gitu ya. Temuan dan rekomendasi yang benar-benar penting untuk ditindaklanjuti hanya karena masalah redaksi laporan, akhirnya tindak lanjutnya tidak bisa dilakukan karena ternyata ada miskomunikasi, ada misinformasi, ada disinformasi yang kita lakukan terhadap pengambil keputusan ya. Jadi kalian nanti kalau sudah jadi auditor, sebelum jadi auditor ya,
bacalah laporan-laporan hasil audit, hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh senior-senior kalian ya. Kemudian pelajari eh, eh, bagaimana membuat redaksi kalimat laporan yang sistematis dan bagus ya. Kira-kira seperti itu. Ya, agar meyakinkan maka hasil penugasan audit intern harus dapat menjawab sasaran audit ya. Nah, ini penting. Kalau audit itu kan biasa ada program kerja audit ya. Itu di situ PKA-nya itu di program kerja audit ada sasaran-sasaran yang harus kita capai. Sasaran A, sasaran B, kita mau ngapain sih audit kerja, apa sasarannya. Nah, hasilnya harus menjawab sasaran tersebut ya. Jangan sampai kita lakukan audit nggak jelas arahnya kemana gitu ya. Ya, lakukanlah audit sesuai dengan PKA, program kerja audit, dan didukung oleh fakta. Nah, fakta ini adalah yang tercantum dalam KKA. Jadi ada PKA, ada KKA. Nah, PKA dan KKA itu harus saling relevan, saling ngeling. Misalnya PKA apa, sasaran apa, nanti KKA itu membuktikan bahwa sasaran ini telah dilakukan, kesimpulannya apa, mana buktinya, nah itu di KKA. Barulah jadi laporan ya. Simpulan, nah apa kesimpulannya untuk setiap sasaran ini ya, rekomendasi yang logis. Nah, rekomendasinya juga harus tepat ya, harus masuk akal ya, jangan sampai antara temuan dan rekomendasi itu tidak relevan. Terutama tidak bisa ditindaklanjuti ya, itu jangan ya. Jadi hasil audit yang bagus adalah bukan hasil audit yang bagus itu bukan hasil audit yang nilainya besar ya, bernilai uang dan besar, setoran segala macam, tidak ya. Tetapi hasil audit yang rekomendasinya dapat ditindaklanjuti. Nah, itu ya, penting. Makanya kita harus membuat rekomendasi yang logis. Contoh, misalnya ada apa istilahnya, apa ya, saya kok jadi lupa contohnya ya. Contoh rekomendasi yang tidak logis tuh ya. Artinya, ya misal gimana ya, misalnya kelebihan pembayaran atas kegiatan A, ya, berupa apa ya, misalnya uang translok lah dari peserta kegiatan yang rumahnya jauh ya, entah di mana berada, terus kita bikin rekomendasi agar di store ke kas daerah misalnya. Itu kan susah ya. Susah gitu, gimana cara kita menindaklanjutinya, orangnya udah di Antabrata di distrik sana gitu ya, udah di kecamatan misalnya. Nah, atau juga bahkan udah ada yang meninggal. Nah, itu rekomendasinya harus yang logis ya, yang bisa ditindaklanjuti. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna untuk mengakui validitas fakta tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi ya. Dan seterusnya, silakan kalian baca ya. Komunikasi konstruktif adalah membantu auditi dan mengarahkan pada perbaikan yang diperlukan ya. Konstruktif, membangun ya. Ya, jangan sampai kita bikin temuan ya, cari-cari kesalahan doang ya. Jangan ya, kita harus benar-benar memberikan rekomendasi perbaikan yang mencapai tujuan mereka ya, dan memberikan nilai tambah. Oke. Komunikasi yang jelas adalah mudah dipahami dan logis ya, menghindari bahasa-bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan. Jadi kadang-kadang kan ada bahasa kita ya, bahasa audit yang istilahnya itu ya hanya kita yang mengerti ya. Nah, itu jangan. Kita berikan bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun ya. Ya. Kalau misalkan memang perlu kita sampaikan bahasa teknis, maka perlu disertai dengan penjelasan ya. Akronim juga ya, agar sejarang mungkin digunakan ya, akronim ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Ada tuh laporan pengawasan yang isinya bahasa Indonesianya tidak baik dan benar ya, tidak sesuai dengan EYD yang disempurnakan. Misalnya gini. Dalam tabel ini menyebutkan bahwa bla 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 bla. Salah atau benar? Salah ya. Kalau misalkan dalam tabel ini disebutkan bahwa bla bla bla. Disebutkan. Jangan dalam tabel ini menyebutkan bahwa, jangan ya. Karena kan bukan kalimat aktif ya. Tetapi kalau tabel ini menyebutkan bahwa, itu bisa. Tapi kalau dalam tabel ini disebutkan bahwa, kira-kira seperti itu ya. Dan harus lengkap SPOK-nya, standar predikat objek keterangan ya. Jangan kita bikin kalimat yang tidak lengkap ya. Itu masih kadang-kadang kalau saya baca laporan-laporan hasil pengawasan teman-teman ya, terutama
ya mohon maaf ya, terutama di daerah ya, ini bukan bukan apa, bukan istilahnya mengejek tapi sifatnya membangun ya. Itu masih ada laporan-laporan yang redaksinya masih kurang jelas ya. Terutama ejaan yang disempurnakan, kelengkapan apa kalimat ya, standar predikat, subjek predikat objek keterangan ya, minimal kan subjek predikat objek ya kalau kalimat ya. Koreksi kalau saya, kalau saya salah ya. Kadang ada kalimat yang subjeknya nggak ada gitu ya, ya kira-kira seperti itulah ya. Nah, ringkasan juga perlu ya, ringkasan laporan ya. Jadi biasanya kalau kita bikin laporan hasil audit ya tebal ya, nanti kita bikin sertakan executive summary lah istilahnya ya, ringkasan laporan untuk kita sampaikan, untuk kita sampaikan ke pimpinan daerah, ke bupati misalnya, wali kota. Ya kita sertakan juga laporan hasil auditnya, tapi ada secari kertas, selembar atau 2 lembar ringkasan laporan. Nah, itulah nanti yang akan dibaca oleh bupati. Nggak mungkin nah sekelas kepala daerah baca detail-detail gitu kan. Pasti baca eh, informasi strategis saja yang perlu dia dapatkan kan gitu. Ya, 1 lembar itu biasanya ya, satu lembar. Jadi ya kalian juga harus belajar bagaimana meringkas ya. Dalam artian bukan meringkas kata kalimat, tapi bagaimana mensarikan apa yang ada dalam hasil audit sebanyak 50 lembar katakanlah, atau bahkan 100 lembar menjadi 1 lembar kertas. Itu gimana caranya? Nah, kalian harus punya teknik, harus belajar ya. Nantilah kalian ke depan akan mengikuti diklat-diklat yang sifatnya meningkatkan kompetensi kalian ya. Tapi kayaknya waktu kalau kuliah juga pasti sering diajarkan ya melalui penugasan-penugasan kuliah ya. Bikin summary itu kan juga latihan itu. Ya. Nah, ini akurat, ketepatan fakta, ya. Judul, subjudul kalimat ini jangan, harus mudah dibaca dan dipahami. Alat bantu visualnya gambar, bagan, grafik, peta. Jangan isinya cuma tulisan aja. Udah gitu paragraf semua nggak ada numberingnya gitu kan. Ini bingung, ini paragraf ini bagian yang mana ya? Udah gitu nggak ada gambar ya. Kalau bisa sajikanlah dengan gambar, bagan, grafik, peta ya. Itu akan jauh lebih menarik dibanding kalau sekedar tulisan ya. Komunikasi yang singkat adalah langsung ke titik masalah dan menghindari elaborasi yang tidak perlu, detail berlebihan, redundansi ya, dan membuang-buang kata. Ini juga perlu nih. Kita tuh sering begini ya, banyak gerakan tambahan lah istilahnya ya. Kata-kata yang nggak perlu kita masukkan ya, pengulangan kata ya, redundansi ya, istilahnya redundant, banyak kata yang berulang ya. Kita biasakan menggunakan kalimat paraphrase ya. Paraphrase itu apa ya, ada tahu nggak paraphrase itu apa? Jadi sebuah kalimat yang berbeda ya tapi intinya sama. Nah itu supaya nggak ada pengulangan kata, jangan membuang-buang kata ya. Laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang daripada yang diperlukan untuk menyampaikan mendukung pesan ya. Gitu. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembuhkan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan. Jadi sebenarnya kita laporan hasil pengawasan kita bagus gitu ya. Bagus banget gitu untuk harus dan wajib kudu mesti ditindaklanjuti. Cuman hanya karena masalah laporan yang nggak berkualitas gitu ya. Terlalu rinci, banyak, bingung ya. Ini orang kita boleh baca dari mana gitu kan auditnya. Akhirnya hasil pengawasan kita tidak dapat tersampaikan dan tidak dapat ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu ya. Ya nantilah ke depan kalian kalau sudah terima jadi CPNS, kalian akan belajar bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kesalahan dan kelalaian. Jika komunikasi hasil akhir mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan, pimpinan APIP harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak. Jadi kalau ada laporan yang ternyata salah, ya kita buatkan laporan berikutnya yang menggantikan laporan sebelumnya atau sifatnya koreksi atas laporan sebelumnya. Ya, itu bisa, tapi sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Ya itulah makanya pentingnya kalian belajar ya. Belajar komunikasi supaya laporan itu ya benar-benar berkualitas. Jangan sampai ada kesalahan dan kelalaian. Ya. Nah, ini metodologi, bentuk, isi, dan frekuensi ya. Komunikasi hasil audit harus dibuat secara tertulis berupa laporan dan harus segera ya. Yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. Nah, ini kata-kata ini nih. Kesempatan pertama ini pasal karet ya. Kesempatan pertama ini kapan ya?
Ya, namanya juga standar ya, istilahnya fleksibel ya. Ya misalnya kalau misalkan ya itu tadi lah misalnya kalian sedang probity audit di tahap perencanaan dan persiapan, kemudian kalian selesai ya harus segera sampaikan sebelum panitia melanjutkan tahap pemilihan penyedia barang jasa misalnya. Ya, pokoknya kesempatan pertama ini intinya sesegera mungkin lah supaya hasil auditnya dapat ditindaklanjuti ya. Oke, silakan baca sendiri. Pembuatan komunikasi audit secara tertulis dapat dilakukan secara berkala interim sebelum selesainya penugasan untuk memenuhi kebutuhan informasi hasil pengawasan yang mendesak bagi stakeholder. Nah, jadi di saat pelaksanaan penugasan itu juga kita bisa langsung menyampaikan informasi ya secara interim ya. Artinya mungkin atensi ini kita bisa sampaikan ke pimpinan APIP atau mungkin ke auditi ya. Itu bisa. Nah, komunikasi audit intern melalui laporan hasil audit intern harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh pihak auditi dan pihak lain yang terkait. Nah, bentuk laporannya itu biasanya ada dua, Jones. Ada bentuk surat, ada bentuk bab. Nah, bentuk surat ini digunakan apabila dari hasil audit tidak ditemukan banyak fakta yang signifikan. Namanya surat ya mungkin beberapa lembar aja ya, kalau bentuknya surat. Tapi kalau berbentuk bab, digunakan apabila dari hasil audit ditemukan banyak fakta dan atau sifatnya signifikan ya. Itu bentuknya bab, tapi biasanya di bab dalam bentuk bab ya itu banyak halamannya. Tapi biasanya tadi ada secarik kertas yang sifatnya summary dan itulah nanti yang akan dibaca oleh kepala daerah atau siapa gitu ya. Nah, ini ya substansi yang harus dimuat ya, baik itu surat maupun bab. Dasar penugasannya apa nih? Surat tugas, PP, undang-undang dan seterusnya ya. Dasar formalnya supaya kita ketika datang itu resmi ya, bukan penugasan kaleng-kaleng, tidak ilegal. Kemudian apa? Identifikasi auditi ya. Nah ini juga harus lengkap. Objek pengawasan kita siapa ya? Jangan salah sasaran ya. Kemudian tujuan sasaran, lingkup, metodologi. Nah ini sasaran tapi bukan orangnya ya, tapi sasaran auditnya itu misalnya sasaran kita adalah efektif dan efisiensi atas program kegiatan A misalnya, itu harus lengkap ruang lingkupnya, mulai dari kapan misalnya dari sisi waktu selama tahun anggaran 2021 misalnya, metodologinya apa ya, itu harus kita jelaskan. Pernyataan bahwa penugasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi, kriterianya apa? Ini harus jelas ya. Jangan sampai kita tidak memiliki kriteria yang jelas ya, yang formal. Hasil audit intern berupa kesimpulan, fakta, dan rekomendasi ya. Jadi harus ada kesimpulan, fakta, dan rekomendasi. Dan harus ada tanggapan dari pejabat audit yang bertanggung jawab. Nah ini penting. Kalau misalkan nggak ada tanggapan, maka bisa dianggap penugasan kita sifatnya satu pihak ya. Nah sementara kalau audit intern itu harus disepakati oleh kedua belah pihak ya. Supaya apa? Supaya rekomendasinya sesuai dengan harapan auditi dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan. Nah biasanya dalam melakukan audit pasti ada berbagai kendala atau batasan. Batasan misalnya dari sisi SDA, sumber daya SDM kita mungkin kurang, dari anggaran juga mungkin kita kurang, sehingga ruang lingkup audit tidak bisa luas misalnya, itu kita sampaikan. Atau kendala yang terjadi di lapangan ya, sehingga misalnya kita mau melakukan cek fisik ternyata ada kendala teknis di lapangan sehingga tidak bisa dilakukan prosedur cek fisiknya, itu harus kita laporkan. Pelaporan informasi rahasia apabila ada ya. Nah, adanya kelemahan dalam SPI serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan atau abuse disajikan sebagai bagian dari pengungkapan fakta. Ini penting ya, harus disajikan ya. Fraud itu ya, indikasi-indikasi fraud itu harus disajikan. Nah, tanggapan auditi tadi kita singgung ya. Auditor harus meminta tanggapan auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab. Ya, ini harus ada. Ya, wajib kudu mesti supaya laporan kita tadi saya bilang sesuai dengan harapan auditi dan
bisa ditindaklanjuti. Ya, silakan kalian baca. Tanggapan tersebut harus dievaluasi ya. Auditor harus melaporkan tanggapan ya pejabat yang bertanggung jawab mengenai kesimpulan, fakta, rekomendasi auditor serta perbaikan yang direncanakan ya. Jadi harus ada komitmen tindak lanjut ya dari pejabat audit yang bertanggung jawab ya. Apalagi? Nah, apabila tanggapan dari audit itu bertentangan dengan kesimpulan, fakta, dan rekomendasi dalam laporan hasil audit, menurut pendapat auditor tanggapan tersebut tidak benar, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasan yang secara seimbang dan objektif. Nah, sebaliknya jika iya, auditor harus memperbaiki laporannya. Nah, biasanya Jones ya, tanggapan pejabat audit itu biasanya ada yang nggak setuju dengan hasil audit kita, ya, nggak setuju, Pak, ini saya nggak setuju dengan temuan Bapak terkait hal ini, bla 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 bla. Nah, itu nggak apa-apa, silakan aja kita terima. Tapi kita minta mereka penjelasan berikutnya, apa argumentasinya gitu loh. Ya, argumentasinya apa? Apakah logis atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata memang tanggapan audit itu benar ya, betul dan logis dan cenderung kita mungkin yang salah dalam menganalisa misalnya, maka kita harus memperbaiki laporan kita ya. Apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar ya. Tapi jika auditnya juga hanya bilang nggak sepakat tapi tidak bisa menjelaskan argumentasi atau penjelasannya tidak argumentatif ya, tidak logis dan sebagainya, tidak bisa menyajikan dengan fakta misalnya, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasan seimbang dan objektif. Jadi kita juga harus punya bargaining power loh Pak, ini kita berdasarkan ini loh Pak, bla bla bla. Kita juga harus jago komunikasi secara lisan dan segala macam gitu ya. Komunikasi tertulis juga bisa ya, harus kompeten ya. Jangan sampai ketika tanggapan tersebut disampaikan oleh mereka, ternyata tanggapannya itu mengadi-ngadi ya, padahal kita yang betul, tapi kita nggak punya kemampuan untuk apa istilahnya ya, berdebat atau negosiasi ya, atau kemampuan komunikasi lah istilahnya ya. Tapi akhirnya kita yang kalah gitu ya, padahal temuan tersebut mungkin saja sangat penting untuk ditindaklanjuti ya. Jadi seperti itu kira-kira Jones. Kesesuaian dengan standar audit ya, audit diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan-kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan standar. Nah, ini penting ya. Ya. Prinsip atau pelaksanaan tidak apabila terdapat ketidaksesuaian dengan standar audit yang berdampak pada suatu penugasan, komunikasi hasil audit harus mengungkapkan prinsip atau aturan pelaksanaan standar audit yang tercapai. Alasan mengapa terjadi ketidaksesuaian ini perlu kita jelaskan ya. Jadi harusnya kan standar ya, ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai standar. Misalnya tadi kita mau melakukan cek fisik, karena cek fisik adalah prosedur, salah satu prosedur penting untuk melakukan audit misalnya. Tapi kemudian karena ada beberapa faktor, misalnya lokasi cek fisik, lokasi yang menjadi base camp OPM misalnya, nggak mungkin dong kita ke sana nyerahin nyawa gitu ya. Ya sudah, kita nggak perlu melakukan prosedur cek fisik, tapi harus kita jelaskan mengapanya ya. Ini tentu saja kan nggak sesuai standar ya, tapi harus kita jelaskan alasannya dan bagaimana kalau misalkan prosedur tersebut tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan harus kita jelaskan ya. Termasuk dampak dari tidak dilakukan cek fisik ya, apa dampak dari hasil audit kita ya, itu perlu kita jelaskan. Kemudian apalagi Jones, pendistribusian hasil audit intern ya. Jadi ya laporannya kita distribusikan kepada mereka ya. Auditor harus mengomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan audit intern kepada pihak yang tepat ya, bukan pihak yang asal-asalan ya. Jangan salah kirim. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengomunikasian hasil audit harus dilaksanakan tepat waktu ya kepada pemberi tugas dan pihak yang berkepentingan ya. Ingat, kepada pemberi tugas dan pihak yang berkepentingan ya. Siapa pemberi tugas? Ya misalnya kepala daerah ya. Gubernur, bupati, wali kota menugaskan kita inspektorat misalnya
untuk melakukan audit. Nah, nanti laporannya juga selain ke auditi juga ke kepala daerah ya. Misalnya BPKP ya ditugaskan oleh presiden untuk melakukan audit terhadap PSN apa. Nanti laporan itu kita serahkan kepada presiden dan seterusnya. Pihak-pihak terkait yang berkepentingan siapa? Auditi terutama ya. Auditi, kemudian stakeholder yang berkaitan misalnya. Ya. Namun dalam hal yang diaudit merupakan rahasia negara, maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor dapat membatasi pendistribusian hasil audit ya. Ini penting. Nah, bagaimana kalau misalkan audit dihentikan sebelum selesai, tetapi auditor tidak mengeluarkan laporan hasil audit, maka auditor harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil audit sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian tersebut. Auditor juga harus mengomunikasikan secara tertulis alasan penghentian tersebut kepada auditi dan pejabat lain yang berwenang ya. Jadi kalau tiba-tiba lagi tugas nih tiba-tiba disuruh berhenti karena apa misalnya karena force major gitu ya, bencana alam, ya mau nggak mau kita terpaksa berhenti kan. Nah itu kita jelaskan, nggak masalah, tapi yang penting kita jelaskan dalam sebuah catatan ya, atau ikhtisar, atau bikin laporan juga bisa lah, laporan sumir ya istilahnya, laporan sumir. Pemantauan tindak lanjut ya. Nah ini penting nih ya, kita setelah membuat laporan ya, rekomendasi segala macam, kemudian selanjutnya kita pantau tindak lanjutnya. Nah apa ya, misalkan dalam bentuk sistem informasi pemantauan tindak lanjut ya, itu kita harus tindak lanjuti, kita pantau ya. Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. Auditor harus mendokumentasi fakta untuk keperluan pemantauan. Jadi kalau sekarang kan zamannya database ya, kita main database, main di sistem ya udah. Jadi hasil audit itu kita input ke dalam sistem hasil pengawasan misalnya, atau sistem pengawasan tindak lanjut, pemantauan tindak lanjut, sistem temuan kondisi sebab akibat rekomendasi ya, temuan kondisi sebab akibat tanggapan rekomendasi. Nah, itu masukkan semua di sistem, kemudian tindak lanjutnya apa masukkan. Jadi terpantau tanggalnya misalnya sama tindak lanjut maksimal 2 bulan, tapi kemudian setelah 2 bulan akan terlihat tiba-tiba muncul gitu kan, tidung. Nah, bahwa ternyata belum ditindaklanjuti sampai dengan batas maksimal 2 bulan misalnya, seperti itu ya. Itu dokumentasi dalam artian secara sistem ya. Oke. Jadi pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi ya. Nah, buat apa kita bikin rekomendasi capek-capek ya, udah bagus nih. Kalau tadi kan kita perlu membuat temuan yang bagus ya. Jadi hasil audit yang bagus itu bukan temuan yang sifatnya bernilai uang yang besar, tapi adalah temuan yang rekomendasinya dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi harus bagus. Nah, giliran rekomendasi bagus tapi ternyata nggak ditindaklanjuti, nggak dipantau tindaklanjuti, ya sama aja bohong gitu ya, percuma gitu ya. Jadi harus kita pantau. Nah, manfaat hasil audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektivitas tindak lanjut rekomendasi tersebut ya. Rekomendasi yang tidak dilanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya ya. Jadi kalau silakan dibaca ya tentang tindak lanjut ya, termasuk kalau misalkan ternyata nggak ditindaklanjuti, apa yang harus kita lakukan ya. Ya. Misalnya apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab ya. Jadi kita harus tanya kenapa, sebabnya ya. Sebabnya harus kita tanya ya. Apakah sebabnya karena memang dari merekanya sumber daya yang terbatas untuk bisa melakukan tindak lanjut, atau dari hasil audit kita yang kurang berkualitas misalnya. Rekomendasi kita tidak logis misalnya. Itu kan kita harus tanyakan ya. Nah, selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian. Jadi kalau kita nanti mau kesana lagi ngaudit gitu ya, ini sifatnya reguler misalnya. Nah, kita kan harus melihat tindak lanjut hasil pengawasan sebelumnya. Sudah ditindaklanjuti belum? Nah, jangan sampai sudah ditindaklanjuti kemudian kita audit
dan memberikan rekomendasi yang sama gitu kan, lucu ya, malu-maluin. Jadi harus di eh, tindak lanjut, pemantauan tindak lanjut juga bisa harus menjadi dasar dalam setiap penugasan berikutnya ya. Dan disampaikan juga nanti di laporan berikutnya bahwa atas rekomendasi penugasan sebelumnya telah ditindaklanjuti atau mungkin belum ditindaklanjuti, itu harus kita sampaikan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan. Ya, itu kira-kira. Nah, ini contoh rincian kegiatan audit intern di lingkungan APIP, silakan kalian baca ya. Jadi begitu pembahasan kita kali ini, diskusi kita tentang komunikasi hasil audit ya, hasil audit intern ya. Intinya seperti itu. Jadi yang kita bahas di sini sifatnya hanya poin-poin tertentu saja yang kira-kira sangat perlu untuk kita bahas. Nanti silakan selanjutnya kalian baca sendiri di rumah ya, baca sendiri, kemudian latihan-latihan soal ya. Jadi supaya ilmu yang kalian yang kita diskusikan ini dapat lebih efektif terserap dalam sanubari hati kalian. Ya intinya supaya kalian bisa bisa jawab SKB besok ya. Pokoknya nggak usah terlalu jauh dulu lah, nanti kalian membayangkan jadi auditor ya. Intinya kalian lulus SKB dulu lah. Ya intinya kalian harus bisa menjawab SKB nanti yang akan ditanyakan. Oke, saya kira itu ya. Harus belajar tiap hari, dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.